Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel Mau sama Retri volume ke-7 chapter pertama. Di chapter ini bakal dibahas tentang Tartarus dan kekacauan yang terjadi di wilayah Helion. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Wilayah Tartarus. Tartarus adalah nama dari sebuah wilayah yang sangat luas, dan wilayah itu terletak di benua bagian tenggara. Dan pada awalnya, wilayah Tartarus cukup terkendali dalam keseimbangan, meskipun kerusuhan terjadi terus-menerus di wilayah itu. Tetapi saat ini, wilayah Tartarus telah jatuh ke dalam kekacauan yang sangat besar, karena berita tentang telah kalahnya Raja Iblis Belphegor oleh Raja Iblis Hakuto telah tersebar. Dan alasan kenapa berita itu bisa sampai dengan sangat cepat ke wilayah Tartarus adalah karena banyak monster dari wilayah Belphegor yang selamat dari serangan itu, lalu mereka mulai mengungsi ke wilayah Tartarus. Dan mereka jugalah yang telah menyebarkan berita itu ke wilayah Tartarus. Lalu akhirnya karena berita itulah, wilayah Tartarus pun menjadi sangat kacau. Karena berita itu mengatakan jika Raja Iblis Hakuto telah menyerang wilayah Helion dengan dibantu oleh pasukan Animania. Bahkan banyak juga yang mengatakan jika Raja Iblis Hakuto juga telah dibantu oleh manusia dan juga manusia setengah iblis saat mereka melakukan serangan ke wilayah Helion. Dan lebih parahnya lagi, saat para iblis dari wilayah lain mendengar tentang berita itu, mereka malah mulai mengejek para iblis dari wilayah Raja Iblis Belphegor karena mereka telah dikalahkan oleh Raja Iblis Hakuto. Sehingga saat ini wilayah Raja Iblis Belphegor sudah dianggap telah hancur dan juga ditinggalkan. Di sisi lainnya, di suatu tempat di dalam wilayah Helion, saat ini ada seorang vampir dan juga seorang Raja Iblis dari 7 Raja Iblis Helion. Saat ini mereka sedang melakukan pertarungan. Yang satu, dia menggunakan pakaian bangsawan yang bersih. Sementara yang lainnya, dia menggunakan pakaian yang penuh dengan darah di mana-mana. Dan ternyata mereka berdua itu adalah Alith dan juga Raja Iblis Rokfel. Alith adalah seorang bangsawan iblis dari ras vampir dan juga musuh bebuyutan dari Zero si naga perak. Sedangkan Raja Iblis Rokfel, ternyata dia adalah salah satu Raja Iblis dari 7 Raja Iblis Helion. Dan dia juga memiliki kepala singa dan juga memiliki 6 buah lengan. Tetapi sayangnya salah satu tanduknya yang besar telah patah karena diserang oleh Alith. Dan hal ini menunjukkan jika duel mereka berdua ini adalah duel yang tidak seimbang, karena Alith lebih unggul daripada Rokfel, sehingga Rokfel mengalami kerusakan yang lebih besar daripada Alith. Lalu setelah itu, Alith pun mulai menghina Rokfel dengan mengatakan jika Rokfel itu terlalu sombong dengan kekuatan yang sangat lemah. Dan Rokfel yang mendengar ejekan itu, dia pun akhirnya menjadi sangat marah. Tetapi Rokfel juga mencoba untuk membalas ejekan itu. Rokfel bilang kepada Alith bahwa Alith itu hanyalah seorang vampir rendahan yang hidup dari darah orang lain, dan jangan harap Alith bisa merebut wilayahnya dengan kekuatan yang dia miliki saat ini. Tetapi Alith dengan santai langsung membantah hal itu. Alith bilang kepada Rokfel bahwa sebenarnya dia tidak tertarik untuk merebut wilayah siapapun, karena yang dia inginkan saat ini hanyalah kekuatan. Rokfel yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat bingung. Karena dia tidak tahu apa yang saat ini dipikirkan oleh Alith. Karena biasanya jika iblis menyerang wilayah iblis lain, itu artinya hanya ada satu tujuan, yaitu untuk merebut wilayahnya. Tetapi setelah itu, Alith malah langsung tertawa. Dan di sini menunjukkan jika Alith tidak peduli dengan perseteruan antar iblis. Bahkan dia juga tidak tertarik untuk menguasai wilayah manapun. Bahkan Alith dengan nada yang sangat menghina, dia pun lalu bilang kepada Rokfel. Alith bilang
bahwa dia saat ini telah menemukan tujuan yang lebih besar daripada menguasai wilayah tertentu. Dan tujuannya itu lebih baik daripada peperangan antar iblis yang terlihat seperti permainan anak-anak. Rockwell yang mendengar hinaan itu, dia pun lalu menjadi sangat marah. Lalu Rockwell dengan nada marah, dia pun langsung menyuruh Alid untuk diam. Lalu setelah itu, Rockwell pun langsung mencoba untuk menyerang Alid, menggunakan 4 buah senjata sekaligus yang dipegang di keempat tangannya. Dan senjata-senjata itu adalah pedang panjang, gada, kapak perang, dan juga tombak. Dan ternyata serangan itu berhasil melukai tubuh Alid. Tetapi tidak lama setelah itu, tubuh Alid pun ternyata langsung beregenerasi dengan sangat cepat. Bahkan semua lukanya yang telah dia terima seolah-olah tidak berguna sama sekali. Lalu setelah itu dengan santai, Alid pun langsung memberikan sedikit pujian kepada Rockwell. Alid bilang bahwa serangan Rockwell itu adalah sebuah serangan yang cukup kuat dan juga brutal. Dan itu sangat cocok dengan gaya Rockwell. Tetapi Rockwell yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi tambah marah. Bahkan karena Rockwell sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi, dia pun langsung menyerang Alid secara brutal. Tetapi sayangnya semua serangan itu tidak berguna sama sekali, karena Alid bisa beregenerasi. Dan setelah Rockwell menyadari jika dia bukanlah tandingan dari Alid, dia pun akhirnya langsung berhenti menyerang. Lalu Rockwell dengan ragu-ragu bilang kepada Alid. Rockwell bilang bahwa dia sebelumnya telah mendengar jika Alid pernah masuk ke wilayah manusia dan terlibat di beberapa pertempuran. Alid yang mendengar hal itu, dia pun langsung tersenyum dan matanya langsung menatap ke arah Rockwell dengan sangat tajam. Lalu setelah itu, Rockwell pun dengan sangat ragu-ragu, dia pun langsung bertanya kepada Alid, bagaimana bisa Alid mendapatkan kekuatan sekuat ini? Padahal dulunya, kekuatan Alid tidaklah sekuat ini. Dan perlu diketahui, di sini Alid bisa menjadi sekuat ini adalah karena dia telah meminum setetes darah milik Zero si naga perak. Karena saat pertarungan terakhir mereka, Alid telah berhasil dikalahkan oleh Zero. Tetapi sayangnya ada beberapa tetes darah Zero yang menempel di pedang Alid. Sehingga Alid langsung memakan darah itu dan mendapatkan kekuatannya sangat kuat. Dan Alid dengan santai lalu menjawab. Alid bilang bahwa dia tidak akan menjawab pertanyaan ini, dan sebaiknya Rockwell harus segera mengakui kekalahannya. Rockwell yang mendengar hal itu, dia pun langsung menjatuhkan semua senjatanya, dan dia pun akhirnya mulai menyerah, dan dia mengaku jika dia telah kalah. Lalu setelah itu, Rockwell pun langsung bertanya kepada Alid, siapakah yang ingin dilawan oleh Alid dengan kekuatan sebesar itu? Dan jika Alid memberitahunya hal ini, maka dia akan membiarkan Alid untuk menghisap semua darahnya dan juga semua kekuatannya. Dan perlu diketahui, Alid bisa mendapatkan kekuatan milik orang lain dengan cara meminum darah milik orang tersebut. Dan itulah caranya dia bisa menjadi lebih kuat. Bahkan dia juga telah mendapatkan sedikit kekuatan milik Zero. Alid yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung setuju dan memberitahu Rockwell. Alid bilang, jika orang yang saat ini ingin dia kalahkan adalah Zero si naga perak. Rockwell yang mendengar hal itu, dia pun langsung tertawa. Lalu Rockwell tanpa ragu-ragu bilang kepada Alid bahwa Alid boleh meminum darahnya untuk menjadi semakin kuat, agar Alid bisa bertarung melawan Zero si naga perak. Alid yang mendengar hal itu, dia pun dengan cepat langsung menancapkan taringnya ke leher Rockwell. Tetapi sebelum Rockwell mati, dia pun lalu membisikkan sesuatu kepada Alid. Rockwell bilang kepada Alid bahwa Alid harus ingat jika dia dulunya adalah seorang raja iblis yang tidak pernah kalah oleh siapapun. Dan dia bersumpah akan menghancurkan Alid dari dalam. Lalu setelah Alid menyerap semua darah dari Rockwell, akhirnya tubuh Rockwell pun mulai mengering seperti mumi. Bahkan tidak lama setelah itu, tubuhnya pun langsung hancur menjadi debu. Dan tidak lama setelah itu, Alid pun akhirnya mulai merasakan jika kekuatannya telah menjadi semakin kuat lagi. Bahkan dia yakin saat ini jika dia akan sanggup untuk melawan Zero si naga perak dengan semua kekuatan yang telah dia miliki. Dan dengan ini wilayah dari Raja Iblis Rockwell akhirnya berhasil dihancurkan oleh Alid. Di sisi lainnya, di tempat lain yang ada di wilayah Hellion, saat ini di wilayah itu juga sedang terjadi pertarungan yang sangat sengit. Dan ternyata salah satu dari iblis itu adalah Kale.
Bahkan saat itu Kale dengan sangat bangga bilang kepada lawannya jika saat ini kekuatannya telah menjadi lebih kuat. Lalu Kale juga saat itu mulai meremehkan lawannya. Kale bilang bahwa dia tidak menyangka jika Raja Kerakusan ternyata selemah ini. Dan ternyata iblis yang dilawan oleh Kale itu adalah salah satu dari Raja Iblis dari 7 Raja Iblis Hellion, yaitu Raja Iblis Beelzebub, atau lebih dikenal dengan julukan Raja Kerakusan. Dan perlu diketahui, Raja Iblis Beelzebub adalah salah satu Raja Iblis dari 7 Raja Iblis Hellion. Dan dia ini memiliki mulut yang sangat besar, bahkan mulut itu juga ada di kedua telapak tangannya dan juga ada di atas perutnya. Dan dia akan memakan apapun yang ada di hadapannya. Tetapi setelah itu, Kale bilang kepada Beelzebub bahwa saat ini dia tidak punya waktu untuk bertarung dengan Beelzebub. Bahkan dengan sombongnya, Kale bilang kepada Beelzebub jika mereka harus bertarung, maka dia sangat yakin bisa mengalahkan Beelzebub dan mengirimnya ke neraka untuk bertemu dengan Belphegor yang saat itu sudah mati lebih dulu. Dan dia saat ini ingin Beelzebub menjadi bawahannya mulai dari sekarang. Dan sebagai gantinya, maka dia akan memberikan Beelzebub makanan yang sangat mewah. Dan perlu diketahui, walaupun Beelzebub ini adalah seorang Raja Iblis yang kuat, tetapi dia ini adalah seorang Raja Iblis yang paling bodoh. Bahkan di pikirannya hanya ada makan saja, sehingga dia dapat dengan mudah dipengaruhi dengan makanan. Lalu setelah itu, Kale pun langsung mengeluarkan semua harta yang telah dia curi dari kastil Belphegor. Dan semua harta itu adalah koin emas dan juga beberapa artefak langka. Dan itu adalah makanan yang sangat mewah bagi Beelzebub. Sedangkan Beelzebub yang melihat semua harta itu, dia pun akhirnya merasa sangat lapar. Dan dia pun langsung memakan semua harta itu dengan sangat rakus. Sedangkan Kale yang melihat hal itu, dia pun dengan bangga lalu bilang kepada Beelzebub bahwa mulai dari sekarang Beelzebub adalah bawahannya. Dan Beelzebub akan dia panggil dengan sebutan Junior Bel. Beelzebub yang mendengar hal itu, ternyata dia tidak terlalu peduli. Dan Beelzebub bilang kepada Kale bahwa dia tidak peduli dengan panggilan apapun, karena yang penting baginya saat ini hanyalah makanan. Lalu tidak lama setelah itu, tubuh Beelzebub pun akhirnya menjadi semakin besar dan juga kuat, karena dia telah mendapatkan makanan yang sangat berkualitas. Dan perlu diingat, semakin banyak Beelzebub makan, maka semakin kuat juga kekuatannya. Bahkan di antara 7 Raja Iblis yang masing-masing mewakili 7 dosa besar, kekuatan Beelzebub adalah yang paling kuat di antara yang lain. Tetapi sayangnya, dia sangat suka melahap apapun yang terlihat di hadapannya, sehingga kekuatannya terus meningkat. Dan hal ini bisa menjadi ancaman bagi Raja Iblis yang lainnya. Bahkan tidak ada sekutu ataupun musuh yang bisa memuaskan rasa laparnya. Sehingga akhirnya dia pun lalu melahap seluruh wilayahnya sendiri. Dan karena itulah, dia pun akhirnya diasingkan sendiri di pulau terpencil. Dan karena inilah, Kale pun ingin memanfaatkan hal ini untuk menjadikan Beelzebub sebagai sekutunya, dengan alasan bahwa dia telah menyelamatkan Beelzebub dari wilayah terpencil dan telah memberikannya sebuah makanan yang sangat layak. Dan perlu diingat, alasan Kale sangat yakin jika dia bisa mengalahkan Beelzebub saat ini adalah karena Beelzebub saat ini sudah menjadi sangat lemah, karena dia sudah dikurung di pulau terpencil tanpa makanan sekalipun, sehingga kekuatan yang dia miliki saat ini tidak lebih kuat daripada iblis biasa. Dan setelah itu, Kale juga mulai memberikan sugesti kepada Beelzebub. Kale bilang bahwa mulai saat ini dia harus menuruti semua perintahnya. Jika dia menyuruh untuk membunuh, maka Beelze harus membunuh. Tetapi Beelze lalu bilang kepada Kale bahwa saat ini dia lebih kuat daripada Kale karena dia sudah makan. Dan dia tidak mau menjadi bawahan dari Kale, apalagi harus menuruti semua perintahnya. Kale yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat kesal. Bahkan Kale bilang kepada Beelzebub jika dia saat ini sangat kesal berurusan dengan seorang Raja Iblis yang bodoh seperti Beelzebub. Beelzebub yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat marah kepada Kale karena Kale telah menyebutnya sebagai orang yang bodoh. Tetapi Kale yang menyadari jika Beelzebub itu lebih kuat daripada dirinya, dia pun langsung mengeluarkan sebuah harta yang berupa 1 set armor. Dan Kale bilang kepada Beelze jika Beelze setuju untuk menjadi bawahannya,
maka dia akan memberikan armor itu kepada Belze sebagai makanan yang enak. Beelzebub yang melihat armor itu, dia pun akhirnya menjadi sangat tertarik. Bahkan dia bilang kepada Kale jika dia sangat ingin memakan armor itu. Tetapi saat Kale melemparkan armor itu ke arah Belze, ternyata itu hanyalah sebuah jebakan. Lalu Kale dengan cepat langsung menusuk mata Belze menggunakan sabit kematian miliknya, sehingga Beelzebub langsung berteriak kesakitan. Lalu setelah itu, Kale pun dengan sangat licik bilang kepada Beelzebub bahwa jika dia melawan Beelzebub secara langsung, dia pasti akan kalah. Tetapi saat ini, dia bisa membunuh Belze jika dia mau. Dan jika Belze bersedia untuk menjadi bawahannya, maka dia akan melepaskan Belze. Beelzebub yang mulai merasa terdesak, dia pun akhirnya mulai menyerah. Dan dia bilang kepada Kale jika dia bersedia untuk menjadi bawahan dari Kale untuk saat ini. Walaupun sebenarnya Belze sangat marah kepada Kale, tetapi dia tidak punya pilihan selain menurut. Kale yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat senang. Tetapi dia tahu jika Belze itu hanya akan mengikutinya sementara waktu saja. Dan Kale tidak mau buang-buang waktu, sehingga dia segera membawa Belze untuk melakukan rencana berikutnya. Dengan jatuhnya Raja Iblis Belphegor, hal ini akhirnya membuat keseimbangan kekuatan Hellion menjadi sangat rapuh dan akhirnya runtuh. Sehingga saat ini banyak kekacauan yang telah terjadi di wilayah Hellion. Karena banyak iblis yang mulai mengumpulkan banyak kekuatan untuk tujuan mereka sendiri. Dan hal ini disebabkan karena beberapa Raja Iblis telah berhasil dijatuhkan dari tahtanya. Dan para iblis yang sebelumnya dipimpin oleh para Raja Iblis, mereka pun akhirnya mulai tersebar dan mulai mengumpulkan kekuatan untuk merebut kekuasaan. Dan tentu saja hal ini akan sangat berpengaruh terhadap wilayah manusia. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye-bye.